Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novija Khairunisa dengan NIM 444123037 dari kelas Agribisnis 2D. Di video saya kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai materi korelasi dan regresi untuk memenuhi ujian praktikum mata kuliah Statistika dan Data Science dengan dosen pengampu Ibu N. Mardianti MPD dan asisten praktikum Kang Rifki Hafiz. Pertama-tama yang akan saya jelaskan di sini adalah mengenai materi singkat terkait korelasi dan regresi. Pertama, ada korelasi. Korelasi adalah teknik menganalisis statistik untuk mencari hubungan dari dua variabel atau hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya dengan teknik mengumpulkan data dan menganalisisnya untuk menentukan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Hubungan antar variabel dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hubungan yang sifatnya satu arah dan hubungan yang sifatnya berlawanan arah. Hubungan yang bersifat searah dan menunjukkan arah yang sama diberikan nama korelasi positif, sedangkan hubungan yang sifatnya berlawanan arah bertentangan atau berkebalikan disebut korelasi negatif. Yang B ada koefisien korelasi. Koefisien korelasi di sini menunjukkan derajat keratan hubungan atau derajat korelasi. Koefisien korelasi biasanya dibagi dua, ada interval koefisien korelasi menurut Sugiono dan interval korelasi menurut Guilford. Namun, untuk penjelasan di video saya kali ini dan untuk pemecahan studi kasus, saya akan menggunakan interval korelasi menurut Guilford yang memuat koefisien korelasi dalam bentuk rentang dan juga interpretasi dari korelasi, di mana dalam rentang 0 sampai 0,2 interpretasi korelasinya yaitu sangat rendah. 0,2 sampai 0,4 korelasinya rendah, 0,4 korelasinya cukup, 0,6 sampai 0,8 korelasinya tinggi, dan 0,8 sampai 1 korelasinya sangat tinggi. Yang kedua ada regresi. Regresi adalah pengukur hubungan dua variabel atau lebih yang dinyatakan dengan bentuk hubungan atau fungsi. Untuk menentukan bentuk hubungan regresi diperlukan pemisahan yang tegas antara variabel bebas yang sering diberikan simbol X dan variabel terikat yang sering diberikan simbol Y. Pada regresi harus ada variabel yang ditentukan dan variabel yang menentukan, atau dengan kata lain adanya ketergantungan variabel yang satu dengan variabel yang lain dan sebaliknya. Kedua variabel biasanya bersifat kausal atau mempunyai hubungan sebab akibat, yaitu saling berpengaruh, sehingga dengan demikian regresi merupakan bentuk fungsi tertentu antara variabel terikat Y dengan variabel bebas X, atau dapat dinyatakan bahwa regresi adalah suatu fungsi Y sama dengan fx. Nah, selanjutnya ini merupakan studi kasus terkait materi korelasi dan regresi yang saya pilih, di mana studi kasusnya adalah sebagai berikut. Perusahaan The Varios merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fashion. Perusahaan tersebut ingin memahami serta mengetahui seberapa besar pengaruh hubungan aktivitas media sosial, yaitu postingan media sosial dalam jumlah postingan setiap minggu terhadap hasil penjualan produk mereka. Perusahaan ini menggunakan berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok untuk mempromosikan produknya. Mereka percaya bahwa semakin mereka konsisten untuk aktif memposting produknya di berbagai platform media sosial setiap minggunya, maka akan semakin besar juga penjualan yang akan dihasilkan. Dalam hal ini, perusahaan The Varios akan memodelkan hubungan antara postingan media sosial X dan hasil penjualan produk Y. Perusahaan The Varios mengumpulkan data selama 12 minggu dan mencatat mengenai postingan media sosial dalam jumlah postingan setiap minggu dan penjualan produk dalam 1000 unit. Dalam hal ini, apakah terdapat pengaruh postingan media sosial terhadap hasil penjualan produk di perusahaan The Varios? Selanjutnya di sini ada data terkait postingan media sosial dalam jumlah postingan setiap minggu dan hasil penjualan dalam 1000 unit. Jadi perusahaan The Varios ini mengumpulkan data selama 12 minggu dan mencatat mengenai postingan media sosial dalam jumlah postingan setiap minggu dan hasil penjualan produk dalam 1000 unit, yaitu sebagai berikut ini. Ini datanya. Lalu di sini ada hipotesis statistiknya, di mana H0 atau hipotesis nolnya berbanding mu sama dengan mu 0. Artinya, tidak terdapat pengaruh postingan media sosial terhadap hasil penjualan, dan H1 atau hipotesis alternatif berbanding mu tidak sama dengan mu 0. Artinya, terdapat pengaruh postingan media sosial terhadap hasil penjualan. Untuk membuktikan apakah hipotesis tersebut benar dan terbukti, maka lakukan uji regresi dan korelasi dari contoh kasus yang diambil menggunakan aplikasi RStudio, yaitu sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam perhitungan RStudio untuk membuktikan apakah hipotesis statistik yang kita ajukan itu terbukti atau tidak. Caranya adalah buka aplikasi RStudio. Ketika tampilannya seperti ini, maka caranya adalah dengan mengklik Ctrl Shift dan N secara bersamaan sehingga tampilannya akan berubah seperti ini.
Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita siapkan data Excel terlebih dahulu berdasarkan contoh kasus yang telah kita buat sebelumnya, yaitu terkait postingan media sosial dalam jumlah postingan setiap unit dan juga hasil penjualan dalam 1000 unit yang nantinya data tersebut akan dibuat dan digunakan untuk menarik kesimpulan. Nah, data Excel-nya adalah sebagai berikut, di mana di sini memuat postingan media sosial dan juga hasil penjualan. Data ini terdiri dari 12 data, di mana data ini itu dikumpulkan oleh perusahaan selama 12 minggu. Nah, ketika datanya sudah siap, maka selanjutnya masukkan data Excel yang udah kita save itu ke dalam aplikasi RStudio untuk diolah dengan cara memilih import dataset yang terletak di sebelah kanan atas, kemudian pilih dan klik from Excel. Selanjutnya di sini ketika ada menu browse, kita klik browse. Nah, selanjutnya adalah dengan memilih data file Excel yang sudah kita siapkan dan sudah kita save sebelumnya, di mana di sini nama data file Excel-nya itu saya namai dengan data penjualan. Nah, kemudian kita pilih data penjualan. Setelah itu kita klik open. Ditunggu beberapa saat sampai datanya muncul seperti ini. Artinya datanya itu sudah terbaca. Lalu kemudian klik import. Nah, jika tampilan data sudah seperti ini, maka artinya data yang diimport sudah terbaca oleh RStudio, sehingga langkah selanjutnya untuk kembali ke rumus sintak adalah dengan mengklik untitled. Nah, sebelum kita lanjut ke pengerjaan regresi dan korelasi, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan membuat judul pengerjaannya terlebih dahulu. Di sini akan saya namai uji korelasi dan regresi. Kemudian diklik enter. Nah, setelah itu adalah kita panggil data yang telah dimasukkan dengan mengetik nama file, yaitu sesuai dengan nama file yang udah kita import. Di sini karena nama file yang udah saya import adalah data penjualan, maka kita panggil datanya dengan mengetik data. Nah, data penjualan. Nah, karena di sini sudah otomatis muncul di R, maka kita pilih yang sudah otomatis muncul di aplikasi R-nya. Tinggal diklik, lalu lanjut ke mengklik run. Maka di bagian konsol sini tuh akan terlihat data yang kita masukkan. Jadi data yang kita masukkan itu akan muncul pada bagian konsol sebagai berikut. Nah, kemudian pada sintak akan digunakan function frame, yaitu untuk memisahkan variabel X dan variabel Y. Caranya adalah dengan mengetik nama file yang udah kita import, yaitu data penjualan yang udah otomatis terbaca oleh R, maka kita pilih sama dengan data titik frame. Di sini sudah otomatis muncul, maka kita klik yang sudah otomatis muncul. Di dalam kurung kita ketikkan kembali file Excel yang sudah kita import di awal, yaitu data penjualan. Nah, kemudian diklik run. Nah, di bagian konsol akan muncul data penjualan sama dengan data titik frame dalam kurung data penjualan yang berwarna biru. Setelah itu, kemudian buatkan variabel Y-nya dengan cara ketik Y sama dengan data penjualan sesuai dengan nama file Excel yang sudah kita import di awal ya, yaitu namanya data penjualan, maka kita klik data penjualan. Kemudian logo dolar seperti ini. Nah, di sini ada dua pilihan, maka kita pilih yang berperan sebagai variabel Y, yaitu hasil penjualan. Lalu kemudian diklik run. Maka di bagian konsol akan ada tulisan Y sama dengan data penjualan, logo dolar, hasil titik penjualan, berwarna biru seperti ini. Langkah selanjutnya adalah dengan mengetik variabel X sama halnya dengan variabel Y yang ada di atas, yaitu X sama dengan data
penjualan, kemudian logo dolar seperti ini. Nah, di sini kan ada dua pilihan, kita pilih pilihan yang berperan sebagai variabel X atau variabel independen atau variabel bebasnya, yaitu postingan media sosial. Lalu setelah itu diklik run. Maka pada bagian konsol akan terlihat berwarna biru yaitu variabel Y dan variabel X-nya, dan di bagian global environment yaitu di values-nya sudah muncul variabel X dan variabel Y-nya. Nah, selanjutnya untuk menghitung regresi, maka caranya adalah dengan mengetik regresi sama dengan LM dalam kurung Y, logo kayak bendera seperti ini, X. Kemudian diklik run. Maka di bagian konsol sudah ada tulisan regresi sama dengan LM dalam kurung Y, lambang seperti bendera, kemudian X. Nah, di global environment juga sudah ada tulisan regresi, artinya regresi ini sudah terbaca oleh R. Nah, selanjutnya adalah untuk memanggil regresi yang sudah kita ketikkan sebelumnya. Caranya adalah kita ketikkan kembali regresi. Ini tujuannya untuk memanggil regresi yang telah dibuat sebelumnya. Nah, kita pilih yang otomatis muncul di aplikasi A. Kemudian diklik run. Maka di bagian konsol terdapat tampilan yaitu yang menyatakan informasi terkait intercept dan juga variabel X, di mana di sini interceptnya adalah 33,900 dan variabel X-nya 1,776. Namun, informasi yang didapatkan di sini itu belum sepenuhnya lengkap. Agar informasi yang didapatkan lebih lengkap, maka caranya adalah dengan mengetik kembali summary. Kita pilih yang sudah otomatis muncul di R. Kemudian di dalam kurung kita ketikkan regresi. Seperti ini. Kemudian diklik run. Maka di bagian konsol akan memuat informasi terkait hasil regresi yang lebih lengkap, yaitu di sini terdapat p-value-nya yaitu 0,003294, lalu terdapat adjust R-squared-nya 0,5547, juga terdapat nilai minimum kuartil 1, median kuartil 3, juga terdapat nilai maksimum. Nah, setelah mendapatkan hasil regresi yang lengkap, untuk memunculkan scatter plot atau diagram pencar, caranya adalah dengan mengetik plot dalam kurung. Di dalam kurung kita tuliskan X, Y, X lab. Di sini sudah muncul X lab-nya otomatis. Kemudian yang berperan sebagai variabel X adalah postingan media sosial. Lalu di sini koma Y lab udah otomatis juga, yang berperan sebagai variabel yaitu adalah hasil penjualan. Setelah rumusnya lengkap, kemudian diklik run. Maka di bagian plots yang ada di sebelah kanan bawah akan muncul beberapa titik-titik scatter plot atau diagram pencar yang memuat postingan media sosial dan hasil penjualan. Namun scatter plot atau diagram pencar ini belum lengkap karena belum ada garis yang menghubungkan titik-titik pada diagram. Maka untuk menambahkan garis pada scatter plot, caranya adalah dengan mengetik abline dalam kurung regresi, lalu klik run. Maka pada plots sudah muncul garis linear dari kiri bawah ke kanan atas yang menghubungkan titik-titik diagram pencar atau scatter plot. Nah, artinya hasil regresi ini sudah lengkap. Maka selanjutnya adalah setelah mengetahui hasil regresi, langkah selanjutnya adalah kita harus mengetahui nilai korelasinya juga. Untuk mengetahui nilai korelasi, maka caranya adalah dengan mengetik core
Sini sudah otomatis. Kita klik, lalu di dalam kurung kita tuliskan X, Y. Kemudian diklik run. Nah, pada bagian konsol di sini terdapat informasi bahwa koefisien korelasi dari data penjualan itu adalah 0,7715031. Namun informasi ini sama, belum lengkap, maka alternatif untuk melengkapkan informasi tersebut adalah dengan mengetik rumus code titik tes. Di sini sudah muncul otomatis. Lalu di dalam kurung ketikkan X, Y, method. Lalu di sini udah otomatis C. Kemudian dalam kurung tanda petik 2, ketikkan person, lalu koma, konfigurasi level 0.95. Sini kita pakai titik, kalau untuk perhitungan RStudio digunakan titik bukan koma. Nah, setelah rumusnya lengkap, kemudian diklik run. Maka di sini akan muncul informasi lengkap terkait korelasi, di mana di bagian konsol itu terdapat present product moment correlation yang memuat T hitung, yaitu 3,8347, di F-nya 10, p-value-nya 0,003294, lalu koefisien korelasinya yaitu 0,7715031. Maka setelah hasil regresi dan hasil korelasinya sudah kita dapatkan melalui aplikasi RStudio, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita akan buat interpretasinya, yaitu interpretasi analisis persamaan regresi, uji hipotesis, uji p-value, uji R-squared, dan juga koefisien korelasi, yaitu sebagai berikut. Baik, setelah melakukan perhitungan, analisis regresi dan korelasi menggunakan aplikasi RStudio, maka selanjutnya adalah melakukan interpretasi. Yang A, interpretasi analisis persamaan regresi. Diperoleh persamaan regresi yaitu Y sama dengan A atau intercept plus B atau koefisien X plus E. Y sama dengan 33,900 ditambah 1,776X plus E, di mana 1,776 dikali 1 sama dengan 1,776. Dalam hal ini, 33,900 dan 1,776 didapatkan dari hasil regresi yang telah dihitung menggunakan aplikasi RStudio. Dalam hal ini, 33,900 berperan sebagai intercept dan 1,776 berperan sebagai variabel X. Jadi, berdasarkan hasil analisis persamaan regresi di atas, dapat disimpulkan bahwa jika nilai X naik sebesar 1 satuan, maka akan menaikkan hasil penjualan produk perusahaan sebesar 1,776 pula. Kemudian B, metodologi. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara postingan media sosial terhadap hasil penjualan, maka dilakukan uji hipotesis sebagai berikut ini. Yang pertama, hipotesis. Nah, di sini ada H0, hipotesis 0 berbanding mu sama dengan mu 0, artinya tidak terdapat pengaruh postingan media sosial terhadap hasil penjualan, dan H1, hipotesis alternatif berbanding mu tidak sama dengan mu 0, artinya terdapat pengaruh postingan media sosial terhadap hasil penjualan. Yang kedua, p-value. Titik kritisnya, jika p-value lebih dari alfa, maka H0 diterima. Jika p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Pada hasil uji regresi dan korelasi di atas menggunakan RStudio dari file data penjualan, didapatkan hasil p-value yaitu 0,003294. Dalam hal ini, maka p-value kurang dari alfa, p-value kurang dari 0,05. P-value-nya 0,003294 itu kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh postingan media sosial terhadap hasil penjualan. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada R-squared. Pada hasil uji regresi dan korelasi menggunakan RStudio dari file data penjualan didapatkan hasil R-squared yaitu 0,5547. Hasil penjualan dijelaskan oleh postingan media sosial sebesar 0,5547 dikali 100%, sehingga hasil R-squared sebesar 55,47%. Sisa 44,53% dapat dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam uji regresi.
Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa postingan media sosial dalam jumlah postingan setiap minggu dapat mempengaruhi hasil penjualan perusahaan sebesar 55,47%. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat ada koefisien korelasi. Pada hasil regresi dan korelasi menggunakan RStudio dari file data penjualan didapatkan hasil bahwa koefisien korelasi dari file data penjualan yaitu 0,7715031. Untuk mengukur seberapa kuat koefisien korelasi tersebut, maka gunakan tabel penentu tingkat korelasi menurut Guilford sebagai berikut. Berdasarkan tabel di samping terkait penentuan tingkat korelasi menurut Guilford, dapat dilihat bahwa hasil koefisien korelasi dari file data penjualan yaitu sebesar 0,7715031. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa korelasinya tinggi atau korelasi kuat karena koefisien korelasi berada pada range 0,6 sampai 0,8. Karena koefisien korelasi berada dalam range 0,6 sampai 0,8 yaitu 0,7715031 yang artinya berkorelasi kuat atau tinggi, dapat disimpulkan bahwa postingan media sosial berkorelasi kuat atau berkorelasi tinggi terhadap hasil penjualan. Sehingga dalam hal ini, jumlah postingan di media sosial berkorelasi kuat atau berkorelasi tinggi terhadap hasil penjualan produk. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisis persamaan regresi, uji hipotesis, p-value, uji nilai R-squared, dan koefisien korelasi, dapat ditarik beberapa informasi serta kesimpulan. Yang pertama, ada didapatkan sebuah persamaan Y sama dengan 33,900 ditambah 1,776X plus E, di mana 1,776 dikali 1 hasilnya 1,776. Dalam hal ini, jika nilai X naik sebesar 1 satuan, maka akan menaikkan hasil penjualan produk sebesar 1,776 pula. Selanjutnya, pada uji p-value didapatkan bahwa p-value 0,003294 kurang dari alfa, artinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, sehingga terdapat pengaruh postingan media sosial terhadap hasil penjualan. Kemudian selanjutnya ada uji nilai R-squared. Berdasarkan hasil uji regresi dan korelasi di atas, didapatkan bahwa R-squared sebesar 0,5547 atau 55,47%, sehingga disimpulkan bahwa terdapat pengaruh media sosial terhadap hasil penjualan. Dan yang terakhir ada uji koefisien korelasi. Berdasarkan hasil uji regresi dan korelasi didapatkan bahwa koefisien korelasi sebesar 0,7715031. Dan berdasarkan tabel penentu tingkat korelasi Guilford didapatkan bahwa korelasi berada pada range 0,6 sampai 0,8. Maka dapat disimpulkan bahwa postingan media sosial dalam jumlah postingan setiap minggu berkorelasi kuat atau berkorelasi tinggi terhadap hasil penjualan produk dalam 1000 unit di perusahaan The Various. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.